ketika nun bertemu huruf qaf itu benar-benar tebal. Wa yanqalibu. Nah, tapi perhatikan juga nih huruf ba-nya itu harus manyun ya. Bu wa yanqalibu. Bu. Nah, bu karena dia dhammah ya. Masih ingat ya pembahasan awal, kalau makhraj, mohon maaf, kalau tahsin itu yang harus kita sempurnakan pertama kali adalah kesempurnaan harokatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukuranillah, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan memberkahi kalian semua dimanapun kalian berada. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa kembali pada video kali ini channel Tahsin Yuk. Dan insya Allah hari ini kita akan lanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang pembelajaran Quran surah Al-Insyiqaq ya. Belajar tahsin langsung praktek. Nah, untuk itu saya informasikan dulu nih kepada ibu, bapak, dan teman-teman yang baru berkunjung di channel video Tahsin Yuk. Insya Allah channel Tahsin Yuk hadir untuk membantu teman-teman, ibu dan bapak yang ingin sekali memperbaiki bacaan Al-Quran, namun sulit sekali untuk menghafalkan hukum-hukumnya. Nah, channel Tahsin Yuk hadir untuk membantu, mempermudah, karena kita menggunakan metode langsung praktek gitu, langsung praktek. Jadi apa yang saya sampaikan, cara bacanya seperti ini, nanti ibu bapak praktekkan ke dalam bacaan Al-Quran surah yang lainnya ketika ibu bapak tilawah sendiri, seperti itu ya. Untuk itu kita mohon untuk dukungannya dengan mengklik subscribe dan juga like-nya agar video dan channel ini akan bisa lebih berkembang. Amin Allahumma amin. Baik, langsung saja kita mulai. Kemarin itu kita sudah sampai ayat 8 ya, di ayat ini. Kita akan lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat 9 dan ayat 10 insya Allah. Baik, kita mulai seperti biasa. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita beristighfar terlebih dahulu supaya Al-Quran ini benar-benar masuk ke dalam hati kita. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, kita langsung mulai. Ibu bapak bisa perhatikan ataupun juga bisa langsung diikutin. Perhatikan bibir bawah atas saya dan bawah dan juga lidah saya, mulut saya, semuanya perhatikan dari ta'awudz. Saya sekali, baru nanti ibu sekali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan di sini, mulut itu harus dipaksakan ya. Ketika bibir, ketika dhammah ketika fathah namanyun a'udzu billahi minasy shinnya mengeluarkan angin yang banyak, tonya tebal, tonir rajim, seperti itu ya. Coba kita bareng-bareng tarik nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, langsung basmalah bareng-bareng, tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perhatikan atau boleh juga langsung diikutin ya. Wa yanqalibu. Nah, di sini ada huruf nun yang sukun atau nun mati berjumpa dengan huruf qaf. Nah, ini rumus, masuk ke rumus tajwid nun sukun. Nah, bagi teman-teman ibu bapak yang belum nonton video tentang rumus nun sukun, nun mati, itu boleh lihat di link deskripsi di bawah. Saya sudah siapkan videonya supaya tidak bingung. Dan ini tidak perlu menghafal hukum-hukumnya, cukup tahu rumusnya saja. Nah, nun mati bertemu huruf qaf berarti persiapan ke dalam makhraj huruf qaf. Nah, makhraj huruf qaf itu kan di pangkal tenggorokan. Ko. Mohon maaf, bukan pangkal.
tapi ujung tenggorokan, ya, ujung tenggorokan paling atas, ya. Ko, wayau. Nah, bunyinya seperti itu. Wayau. Jadi ibu bapak nanti kalau ketemu nun sukun bertemu qaf, itu suaranya, dengungnya itu tebel. Wayau, wayau. Nah, gitu ya. Wayau. Boleh ke eng, boleh ke ada dua pendapat sih, ada yang berpendapat bunyinya tuh ke eng tapi tebal, eng. Ada juga pendapat yang kedua, jangan disentuh pangkal lidahnya. Jadi mau mengucapkan eng tapi tidak sampai lidahnya. Eng tidak sampai, tapi tebal. Eng gitu. Eng masuk hidung, ya. Wayau qalibu, nah gitu ya. Wayau qalibu ila ini panjang, ya, panjang sampai 5 harokat, karena lebih simpelnya kalau ada tanda kayak gini, tanda bendera atau alis, berarti panjang. Ila ahlihi, hanya gede, besar, karena huruf h. Ahlihi masruro. Nah, di sini huruf sin juga perhatikan, ketika huruf sin sukun itu harus ditahan dulu. Keluarkan anginnya dulu. Berikan hak-hak sifatnya. Nah, sifat huruf sin itu kan dia mengalirkan angin. Alirkan saja. Masruro gitu ya. Coba perhatikan lagi atau juga boleh diikutin. Wa yanqalibu ila ahlihi masruro. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika nun bertemu huruf qaf itu benar-benar tebal. Wa yanqalibu. Nah, tapi perhatikan juga nih huruf ba-nya itu harus manyun, ya. Bu, wa yanqalibu, bu. Nah, bu karena dia dhammah, ya. Masih ingat ya pembahasan awal, kalau makhraj, mohon maaf, kalau tahsin itu yang harus kita sempurnakan pertama kali adalah kesempurnaan harokatnya. Nah, ketika fathah mulut harus terbuka, ketika dhammah mulut harus manyun, Nah, dan ketika kasroh mulut kita harus benar-benar turun, i, seperti itu ya. Nah, perhatikan lagi sekali lagi. Wa yanqalibu ila ahlihi masruro. Nah, seperti itu ya. Coba lanjut. Perhatikan atau juga boleh diikutin ya. Wa amma. Nah, di sini ada mim tasydid. Nah, mim tasydid ingat ya, ibu bapak garis bawah ini. Setiap mim tasydid atau huruf nun bertasydid ya, nun, maka itu ditahan gunnah 2 atau 3 harokat. Ada yang berpendapat 2, ada yang berpendapat 3. Yang jelas gunnahnya itu lebih lama daripada matobi'i. Nah, ada yang bilang seperti itu ya. Nah, ini mungkin ikhtilaf para ulama. Yang jelas di sini ditahan. Wa amma man utiya. Perhatikan panjang pendeknya ya. Utiya kitabahu. Nah, di sini ada ha besar haknya dan panjang 2 harokat. Kitabahu, nah, panjang ya, karena di sini ada dhammah yang terbalik. Kalau dhammah terbalik itu tandanya panjang ya. Jangan sampai keliru ya. Ini dhammah terbalik artinya apa? Ya, artinya panjang 2 harakat ya. Kitabahu waro. Nah, di sini ada ada alis di sini ya, simpelnya ya bagi pemula. Ini ada alis, perhatikan aja kalau ada alis berarti panjang ya, 4 atau 5 harokat. Boleh, yang jelas lebih panjang daripada yang lainnya. Pokoknya paling panjang ini ya. Kitabahu wara'a dhahrih. Nah, perhatikan di sini. Ketika hamzah wara'a. Nah, ketika ro-nya panjang dan masuk ke hamzah yang berharokat fathah, itu harus jelas, hamzahnya harus jelas. Dan ini saya sudah sampaikan dan saya sering sekali saya jelaskan, kalau hamzah itu harus benar-benar terputus suaranya
ketika dia nyambung ke huruf sebelumnya. Ini kan waro, jangan dibaca nyambung. Waro dhahri, nah, jangan. Tapi benar-benar ada koma di sana. Ada koma di sana. Waro, nah, waro dhahri. Nah, terputus suara. Dhahri, dan ketika dhahri di sini dha, di sini dha, ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Dha sama seperti dha, zal, tapi dia tebal. Dha. Nah, jadi ujung lidahnya itu menyentuh ujung gigi seri atas, atau lebih simpelnya bagi pemula digigit ujung lidahnya. Dha. Nah, dha. Tapi tebal. Dha. Nah, ini hurufnya kan tebal sifatnya. Dha. Nah, di sini memang memakan nafas yang banyak ya, menguras nafas yang banyak, maka ditarik nafasnya ya, karena ketika h ini sukun itu harus mengeluarkan angin. Dhah. Dan ketika di sini juga sama, rih. Nah, sama nih, h juga sama, rih. Dan ketika huruf ro ini perhatikan juga dia berharokat kasrah, maka harus sempurnakan rih. Rahang bawah ini dagu harus benar-benar turun. Rih. Dhahri. Nah, gitu ya. Benar-benar tarik nafas. Nah, coba perhatikan lagi dan boleh diikutin ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Nah, saya juga nafasnya agak terlalu belepotan ya, karena ini memang menguras nafas banyak kalau huruf H. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Coba kita sekali lagi dari awal ya, perhatikan atau juga boleh diikutin. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita menyelesaikan 2 ayat daripada Quran surah Al-Insyiqaq. Mudah-mudahan pada kesempatan ini bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan tanyakan saja di dalam kolom komentar. Insya Allah saya akan respon. Saya cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.